Shalom. Shalom Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan kita ada di minggu yang ketiga. Sekali lagi tidak terasa Pak Bu, kita sudah melewati 5 bulan 3 minggu. Dan kita ada di pertengahan tahun. Tapi saya bersyukur dan saya percaya Bapak Ibu bisa menikmati tangan Tuhan yang kuat, yang menopang kita, membawa kita berjalan dari satu anugerah kepada anugerah, di mana dalam Ibrani 6 ayat 14, di dalam kasih karunia atau anugerah itu selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, tema yang Tuhan beri bagi pemimpin kita di keluarga besar GBI Medan Pelajar sepanjang bulan Juni yaitu alami Pentakosta kembali. Kenapa begitu penting tema ini, atau kenapa begitu penting setiap Bapak Ibu Saudara saya mengalami kembali Pentakosta di dalam hari-hari ini. Sebab kalau kita membuka kepada Alkitab tentang hari raya Pentakosta, sesungguhnya ada 3 hari raya besar orang Israel yang kita pun ikut merayakannya. Hari raya roti tidak beragi atau sama juga disebut hari raya Paskah. Hari raya 7 minggu Shevaot, dan sama itu dengan hari raya Pentakosta, Pentekoste hari ke-50, dan hari raya Pondok Daun. Nah, 3 hari raya ini adalah berbicara tentang penuaian, berbicara bagaimana Allah memberkati bangsa pilihannya. Sesuatu yang unik, tidak ada bangsa di dunia ini di mana Tuhannya yang menentukan hari-hari raya. Hanya bangsa Israel. Pertanyaan muncul bagi kita, kenapa Tuhan menetapkan hari-hari raya buat bangsa pilihannya? Karena Tuhan mau dealing, Tuhan berurusan. Tuhan mau berurusan untuk memberkati bangsa pilihannya ini dengan berkat-berkat yang datang dari surga. Perayaan Pentakosta yang pertama dicatat di Alkitab yang dirayakan oleh orang-orang Israel, itu ketika orang Israel lepas dari perbudakan dari Mesir dan lewat kepemimpinan Musa dibawa masuk ke padang gurun. 40 tahun Israel ada di padang gurun. Sedang mereka ada di padang gurun, maka Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, mari naik ke atas gunung Sinai." Sementara rakyatnya bangsa itu tetap ada di bawah gunung Sinai. Dan tepatnya dicatat di Keluaran pasal 19. Di mana Musa 40 hari 40 malam dia tinggal bersama dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Bercakap-cakap dan face to face dia bisa melihat Tuhan. Ada banyak perkara yang Tuhan beritahukan kepada Musa, termasuk membangun bait Allah. Buatlah tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah kamu. Dan puncak daripada perayaan Pentakosta yang pertama dirayakan orang Israel di atas gunung Sinai. Maka Tuhan memberikan 2 loh batu, 10 hukum Taurat. Di Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5. Sekali lagi kalau kita bicara Pentakosta, maka kita melihat ada yang namanya covenant, perjanjian. Maka dikatakan begini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan bilang kepada orang Israel, covenantnya, perjanjiannya berisi, kalau engkau sungguh-sungguh mendengar dan berpegang pada perjanjianku, berpegang pada firmanku, maka Tuhan jadikan Israel harta kesayangannya. Terjemahan yang lain lebih indah lagi, kekasih hati Tuhan. Dan kalau kita masuk di dalam perayaan Pentakosta dalam perjanjian baru, maka pertama sekali itu disebutkan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Pada waktu Tuhan terangkat, sebelum dia terangkat naik ke surga, maka Tuhan pesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau menerima janji Bapa. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Apa janjinya? Ayat yang kelima, Yohanes membaptis dengan baptisan air, maka kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang keempat, maka terjadilah penggenapan janji Allah.
Di tengah-tengah 120 orang ini berkumpul. Mereka ada di upper room, loteng lantai 2, di mana itu tempat perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ada 120 orang murid ini selama 10 hari. Mereka berdoa, mereka sehati, berkumpul, memuji, menyembah Allah. Lalu tiba-tiba kisah 2 yang pertama, itu hari Pentakosta, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, memenuhi semua mereka itu. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekali lagi, kalau tema kita adalah alami kembali Pentakosta, maka kita sudah melihat di perjanjian lama, maka Tuhan menjadikan Bapa, Ibu dan saya, kita kekasih hati Tuhan. Arti kekasih hati Tuhan, saudara ada di dalam tangan Tuhan, saudara ada di pikiran Allah, dan saudara ada di hati saudara, hati Tuhan. Artinya kita spesial, kita berharga di mata Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian baru, ketika hari raya Pentakosta itu, di Kisah para Rasul pasal yang kedua, maka lebih lagi ada api yang memenuhi murid-muridnya. Ada kuasa yang diberikan, Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di banyak gereja, bahkan di banyak tempat-tempat ibadah, dan di banyak persekutuan orang percaya, ada sesuatu yang hilang di akhir zaman ini. Sebab itu ini yang diingatkan terus oleh pemimpin-pemimpin kita. Apa yang hilang? Api Tuhan. Bicara api Tuhan apa itu? Hampir kurang gairah, hampir kurang semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Tidak tahu apakah ini dampak daripada hampir 2,5 tahun kita COVID. Tetapi kalau kita lihat ada yang masih kurang gairah untuk beribadah, gairah untuk melayani Tuhan, gairah untuk melihat kemuliaan Tuhan. Itu kurang. Mari kita buka Alkitab kita, Imamat pasal yang ke-9. Kita akan baca ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Imamat pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Saya ajak Bapak Ibu kita baca 2 ayat nih. 1, 2, 3 ya. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan. Belum selesai. Tampaklah kemuliaan Tuhan, ayat 23 deh. Iya, kepada segenap bangsa itu. Kita masuk 24, kita baca sama-sama. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, perhatikan, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Sekali lagi ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang hilang. Apakah karena dampak begitu lamanya COVID? Tapi secara jujur kita tidak lihat hanya sekedar pertemuan yang begitu ramai ini. Tapi mari kita lihat hati kita masing-masing. Ada enggak rasa rindu? Kerinduan yang seperti waktu pertama sekali kita mengenal Yesus. Ada enggak gairah di dalam hidup kita untuk beribadah? Ada enggak gairah dalam kita untuk melayani Tuhan? Ada enggak gairah dalam hidup kita memuji, menyembah Tuhan? Kenapa bisa semuanya itu terjadi? Nah, kita kehilangan apinya Tuhan. Dan itu yang di dalam Kisah para Rasul pasal yang kedua tadi. Waktu mereka berkumpul maka turunlah api. Dan api itu biasanya fungsinya membakar. Roh kita akan dibakar ketika Roh Kudus memenuhi kita. Ketika Roh Kudus memberikan pengurapannya, maka ada spirit on fire. Kita menyala-nyala. Di dalam Imamat 9 ayat 23 ini, kalau kita lihat judul perikopnya, maka itu bicara tentang memberikan jabatan imam. Sesungguhnya bilangan
menuliskan Bilangan pasal 16 ya, bahwa jabatan imam itu adalah pemberian, terjemahan bahasa Inggrisnya as a gift, hadiah. Tapi banyak orang yang berkeluh kesah kalau dia sebagai imam. Bukankah 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya. Kita ini imamat yang rajani, sesuatu yang berbeda. Di dalam perjanjian lama maka imam dan raja dipisah. Tugas imam adalah perantara antara orang-orang, ya, umat Tuhan, dengan Allahnya. Tugas raja dicatat dalam Alkitab, maka mensejahterakan rakyat. Jadi tidak boleh seorang imam mengambil tugas raja. Tidak boleh seorang raja mengambil tugas imam. Satu kali waktu Israel berperang dengan orang Filistin, maka kekuatan orang Filistin mendesak orang Israel. Hampir kalah, terpukul mundur. Lalu Nabi Samuel berkata, nanti aku akan mempersembahkan korban di hadapan Allah. Pada waktu ada korban dipersembahkan di hadapan Allah di atas mezbah, artinya itu sedang memberitahu kepada Tuhan, Tuhan ingatlah kami. Kenapa pentingnya ada mezbah? Kenapa pentingnya ada korban bakaran yang kita naikkan? Kita sedang membilang, Tuhan ingatlah kami. Nabi Samuel sudah pesan kepada Raja Saul, tunggu aku. Oleh karena Saul melihat dengan mata jasmaninya, semakin terdesak. Apa yang dia lakukan? Yang itu kemudian dicatat di dalam firman Tuhan. Saul melanggar kekudusan Allah. Sebagai raja tidak bisa dia mempersembahkan korban di hadapan Allah. Tetapi dia langgar itu. Dia ambil korban persembahan, dia persembahkan di hadapan Allah. Dalam pandangan Tuhan, itu melanggar kekudusan Tuhan. Dan akhirnya Saul ditolak dan dijadikanlah Daud sebagai pengganti Saul. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, waktu kita ada dalam perjanjian baru, lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, lewat kematian kebangkitan Yesus, ada darah yang tercurah. Dan darah itu mentahirkan setiap kita, menguduskan setiap kita, sehingga kita ini bisa datang menghampiri Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, kita bebas. Kalau kita kembali, maaf, kita punya waktu. Di dalam perjanjian lama, pada waktu Musa naik ke atas gunung Sinai, maka disuruhlah buat tempat kudus bagiku. Maka itu dikenal dengan kemah Musa. Kemah Musa ini ada 3 bagian. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Siapa yang bisa ada di halaman? Semua suku. Ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Jadi semua suku-suku Israel bisa ada di halaman. Tapi untuk masuk ruang kudus hanya imam. Dan dari 12 suku Tuhan pilih hanya 1 suku sebagai imam, namanya suku Lewi. Imam dalam bahasa aslinya Kohen, yang dapat ditarik mendekat kepada Tuhan. Jadi 11 suku lagi gak boleh dekat dengan Tuhan. Siapapun orang awam yang dekat sama Tuhan, mati. Jadi jabatan imam sebenarnya itu adalah jabatan pemberian maaf itu yang luar biasa kepada Lewi. Karena mereka yang bisa dekat dengan Tuhan. Dan itu adalah hadiah, as a gift. Tapi sayangnya kita yang dalam perjanjian baru, 1 Petrus 2 ayat 9. Kita dipanggil tidak hanya jadi imam, Pak, Bu. Kita dipanggil jadi imam yang rajani. Artinya profesi apapun Bapak Ibu, pekerjaan apapun Bapak Ibu, maka panggilan Tuhan bagi kita, kita harus melayani. Sampaikan kiri kanannya, yuk melayani. Ya, yang lainnya bingung-bingung gak apa-apalah. Tapi kita harus melayani. Hanya kenapa bingung? Saya nangkep, Pak, Bu. Konteks dalam pikiran kita melayani selalu di gereja ini, yang dibatasi 4 tembok ini.
Padahal pelayanan tidak dibatasi 4 tembok ini. Di gelombang kedua saya sampaikan, seorang istri melayani Tuhan dengan cara tunduk kepada suaminya. Seorang anak melayani Tuhan, dia harus hormat pada orang tua. Itu pelayanan. Bukan hanya mereka-mereka ini. Anda. Kita harus melayani. Karena kita dipanggil sebagai imam. Nah mari kita lanjutkan. Pada waktu imamat pasal 9:23 dikatakan, mereka keluar Musa dengan Harun. Dari kemah pertemuan mereka angkat tangannya. Biasanya ini doa berkat. Maka itu melepaskan berkat imam. Apa yang terjadi? Ada kemuliaan Tuhan memenuhi segenap bangsa itu. Kemuliaan Tuhan itu begitu penting untuk orang Israel dan juga untuk kita. Sampai satu kali di Keluaran 33 ayat 12 sampai 15 Musa berkata, bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Keluaran 33 ayat 12 sampai 15 kira-kira berisi begini. Musa bilang, apa yang membedakan bangsa ini dengan bangsa yang lain Tuhan? Saya pinjam ya, saya pinjam kalimat. Apa yang membedakan gereja di tempat ini dengan gereja lain? Saya pinjam lagi. Apa yang membedakan saudara, saya dengan yang lainnya? Penduduk dunia 8 miliar. Yang Kristen lebih kurang berapa? 2, atau 3 miliar. Dan yang bertobat terima Yesus hanya 1. Nah dari 1, atau 1 miliar ini siapa saudara, siapa saya? Kira-kira Allah hatinya, matanya tertuju enggak kepada saudara? Itu yang Musa tanya. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah denganku. Saya pernah dan sering menyampaikan statement ini. Waktu saya akan sampaikan, saya berharap Bapak Ibu tidak sampaikan kepada gereja lain, tidak sampaikan kepada orang lain. Apa yang mau saya sampaikan? Apakah Tuhan hadir di setiap pertemuan ibadah? Menurut saya belum tentu. Apakah Tuhan selalu hadir di bait Allah? Menurut saya belum tentu. Kita bisa, menikmati Tuhan itu hadir atau tidak. Nggak bisa dibohongi lah. Kita bisa merasakan Allah hadir. Itu bukan pakai perasaan. Sesungguhnya kalau Allah hadir, kita bisa tahu ini Allah hadir. Kalau Allah hadir, dengar. Dia pasti melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Itu dicatat dalam Ratapan 2 ayat yang ke-7. Tuhan membuang mezbahnya. Tuhan meninggalkan baitnya. Bisa nggak Tuhan meninggalkan baitnya? Bisa. Bisa tampilkan Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya. Ada banyak orang ukuran gereja itu maaf ya, karena jumlah jemaat. Enggak Pak Bu. Sesungguhnya ukuran gereja adalah kalau Tuhan itu hadir. Yang kita perlukan hari-hari ini, di end time ini, kita perlu Tuhan.
Kita perlu Tuhan mengubah hidup kita. Kita perlu Tuhan menjamah kita. Kita perlu Tuhan memberikan solusi atas pergumulan kita. Tadi saya sampaikan gini, ada seorang ibu yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, sudah lama aku berdoa buat suamiku bertobat. Makin ku doakan, makin lebih parah. Saya bilang amin. Loh, kok begitu jawaban Bapak? Iya. Bu, ibu nggak bisa ubah suami ibu. Yang bisa merubah orang hanya satu, Tuhannya. Kalau kita orang tua berharap anak kita berubah dengan cara kita lakukan, kita marahi, kita hukum, dengar, dia belum tentu berubah. Yang membuat seorang anak berubah, menghormati orang tua, mengerti jalan hidup, hanya Tuhan yang mempunyai kehidupannya. Kita nggak sanggup. Sebab itu artinya apa? Hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Hadirkan Tuhan di gereja. Nah, saya pikir ini jumlahnya berapa Pak Pendeta? Mungkin ada 800 lebih. Nah, 900. Maaf Pak Bu, izin saya menyampaikan. Ini bukan keluhan, tetapi pernyataan statement. Tidak mungkin seorang pengkhotbah, satu orang yang dia sampaikan 40 menit, 30 menit menjawab pergumulan semua orang. Enggak kan? Coba lihat wajah kiri kanannya, berat enggak bebannya? Kita punya pergumulan masing-masing. Dan pergumulan kita nggak sama. Ada yang pergumulan keluarga, ada yang pergumulannya adalah pekerjaan, ada pergumulan keuangan, ada pergumulan kesehatan. Beda-beda pergumulan kita. Nah, gimana pengkhotbah bisa jawab itu? Nggak mungkin. Sebab itu kita ini dipanggil, gereja ini DNA-nya salah satu adalah pemulihan Pondok Daud, pemulihan pola ibadah yang menekankan doa, pujian, penyembahan. Sebab waktu kita berdoa, waktu kita menyembah, waktu memuji, Tuhan hadir. Nah, Tuhan itulah yang menjawab masalah Bapak Ibu. Katakan amin. Bisa beri tepuk tangan bagi Tuhan? Impossible, mustahil gembala kita pengkhotbah menjawab pertanyaan atau masalah Bapak Ibu, itu nggak mungkin. Tugas kami hanya menghadirkan Tuhan. Begitu pentingnya kehadiran Tuhan, begitu pentingnya kemuliaan Tuhan. Nah, menjaga supaya Tuhan tetap hadir harus ada api. Imamat pasal yang ke-6 ayat 12 ayat 13, ini tugas imam, bisa ditampilkan. Imamat pasal 6 ayat 12, dari 12 saja. Ya, saya baca Bapak Ibu. Imamat 6. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya tetap menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13, bisakah Pak Bu? Sama-sama kita baca. Imamat 6 ayat 13. 1, 2, 3 yang harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Jangan bangga kalau kita sekedar ibadah. Jangan bangga kita punya banyak gelombang ibadah. Jangan bangga kita punya banyak jemaat yang hadir. Jangan Pak Bu. Banggalah kalau Tuhan itu hadir. Itu saja. Beri tepuk tangan bagi Allah. Itu saja. Sebab itu tugas kita imam. Yang tadi 1 Petrus 2:9, kita imamat yang rajani. Jaga api Tuhan tetap menyala di mezbah. Jaga api Tuhan di gereja ini. Jaga api Tuhan di rumah kita. Kalau itu ada, nah percayalah, ketika tidak ada jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Amin. Kadang-kadang kita ketika diperhadapkan dengan masalah, maaf ya, kita sudah lebih dulu bingung, kita sudah lebih dulu stres daripada kita menghadirkan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang rindu mengalami mujizat dalam hidupnya? Angkat tangannya, yang tidak angkat tangan gak mau. Saya mau. Sekali lagi 80% angkat tangan. Tahukah Bapak Ibu, kalau kita melihat mujizat pertama yang Yesus lakukan selama dia pelayanan di muka bumi ini, itu adalah air menjadi anggur. Di dalam pesta perkawinan di Kana, bagaimana air bisa menjadi anggur? Karena anggurnya habis. Berapa banyak yang tadi mau mengalami mujizat? Lambaikan tangannya. Berapa banyak yang mau menerima engkau dihabiskan dulu?
Nggak fair kan? Kita mau mujizat, tapi kita nggak siap habis dulu. Selama kita mengandalkan kekuatan kita, selama kita berkata, aku masih bisa, aku masih bisa. Dengar, tidak ada mujizat. Sampai kita tersungkur, sampai kita memohon kepada Allah, Allah hadirlah, mujizat jadi. Sederhana. Mari beri tepuk tangan bagi Allah. Sederhana. Saya selalu, karena saya akademis, saya mengajar di STT, saya bilang gini, jangan buat ruwet. Alkitab firman Tuhan itu sederhana. Nah kadang-kadang para teolog ini dibuat agak-agak sedikit hebat sekali. Maaf ya Pak S3. Ya, sederhana, baca, renungkan, lakukan. Sederhana sekali. Kan Tuhan gak minta supaya kita menguasai seluruh Alkitab. Tapi Tuhan minta supaya kita tetap beriman kepada Allah. Dari mana datangnya iman? Pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya Bapak Ibu pulang, maka iman saudara bertambah. Iya. Jadi nggak ada kata-kata gini, Tuhan, kita menjerit-jerit Tuhan. Ini dia doh. Di mana kok Tuhan? Tuhan, saudara saya ada di sini. Jadi jangan terlalu keras manggilnya. Kalau saya Tuhan marah, saya keras-keras sekali kok panggil. Ya, ayo. Ya Tuhan, kan lembut aja. Ku rindu hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ada satu kisah seorang nabinya Tuhan di Alkitab. Namanya Nabi Elia. Dia hidup pada zaman Raja Ahab, yang istrinya Ahab ini namanya Izebel. Awalnya Ahab ini adalah seorang yang takut Tuhan. Tapi maaf ya, kadang-kadang istri mempengaruhi juga. Ya, coba suami-suami lihat istrinya, jangan istri orang. Ya, kadang-kadang istri bisa mempengaruhi kita juga, percayalah. Makanya maaf ibu-ibu tiang pendoa di rumah. Kalau ibu-ibu berdoa, maaf suami itu takut Tuhan. Anak-anak lihat orang tuanya dua-dua takut Tuhan. Takut Tuhan dia. Maka itulah keluarga yang diberkati. Bukan hanya secara finansial, tapi itulah keluarga yang bahagia. Kalau saudara termasuk keluarga bahagia, kasih kiri kanannya. Jangan paksakan. Ya. Nah ini Nabi Elia. Di tengah-tengah Nabi Elia ini dicatat satu Raja-Raja 18. Dia berkata, tinggal aku sendiri, yang lain sudah kira-kira dibinasakan oleh Izebel. Lalu satu waktu doanya Elia ini, Tuhan kiranya jangan turun hujan. Berapa lama? 3,5 tahun. Nah oleh karena masuk masa kekeringan, maka bangsa itu korban. Sehingga Ahab marah. Siapa yang buat ini? Diberitahulah itu Elia. Disuruh cari saudara. Di mana Elia? Cari. Bujangnya satu kali ketemu sama Elia. Kasih tahu sama rajamu. Bla 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 bla. Akhirnya jumpalah Elia sama Raja Ahab. Lalu ketika Ahab lihat Elia, kamu yang buat ini. Kamu yang membuat bangsa ini. Bla 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 bla. Elia bilang gini, bukan aku, kamu dan keluargamu. Kenapa? Bayangkan satu bangsa bisa dibawa menyembah Baal. Dan nabi Baalnya di bangsa itu nggak tanggung. 450 nabi Baal yang makan dari istana semuanya. Mengerikan. Di dalam keadaan seperti itu, lalu Elia berkata, bawa seluruh orang Israel termasuk 450 nabi Baal ke atas gunung Karmel.
Sediakan sama kami 2 ekor lembu jantan. Setelah mereka ada di Gunung Karmel, maka dipersilakan kepada 450 Nabi Baal, ambil seekor, olah, dan panggil Tuhanmu. Siapa yang korbannya itu dibakar, maka itu yang benar. Dikerjakan sama 450 Nabi Baal. Selesai, maka mereka panggil Allahnya, tidak datang-datang. Elia dalam candaannya bilang gini, mungkin kurang kuat, panggil lebih kuat lagi. Dipanggil lebih kuat, nggak datang. Lalu sampai mereka toreh badannya sampai berdarah, toh nggak datang. Lalu Elia bilang, ini giliran saya. Diambil seekor lembu jantan, maka dia sembelih, dia potong-potong, dia bangun mezbah dari batu, dia letakkan di sana ada kayu, dia letakkan potongan-potongan lembu jantan ini, lalu dia minta kepada orang-orang Israel, mari ambil 4 ya. Itu apa namanya? Sebelumnya dibuat ada parit sekelilingnya, itu 2 sukat. Itu artinya lebar, saudara. Kalau 2 sukat benih itu lebar ya. Lalu ambil air 4 gayung, tuangkan. Kedua kali dia bilang, tuangkan lagi 4 gayung. Ketiga lagi, tuangkan 4 gayung. Maka air di sekeliling parit itu pun penuh. Berdoalah, 1 Raja-Raja 18. Berdoalah Elia kepada Tuhan. Tuhan, nyatakanlah pribadimu. Dan Tuhan hadir. Lalu, jangankan korbannya, korban lembu jantan tadi, kayunya, batunya pun dimakan habis, airnya pun dimakan habis. Yang menarik dari kisah itu, maka ketika terjadi itu, seluruh rakyat sujud berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kenapa saya ceritakan ini? Ini kita akan masuk ke dalam pemilu 2024. Kita selalu doa supaya Tuhan hadir. Karena kekacauan demi kekacauan itu bisa muncul. Kadang-kadang tidak kondusif. Kita doa tetap kondusif. Tetap ada permupakatan yang mungkin tidak sampai kita ketahui, tapi Tuhan pasti tahu. Yang dirancangkan untuk menggagalkan hal-hal yang baik ini. Dan kalau kita mau berkata bagaimana Indonesia, satu bangsa ini bisa bertobat, tidak bisa tidak. Hadirkan Tuhan. Turun api Tuhan, maka mereka akan sujud. Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Mari beri tepuk tangan bagi Allah. Bukan kita Pak, Bu, bukan saudara dan saya. Sekali lagi, begitu sangat senang hati saya kalau saya baca Alkitab. Begitu pentingnya kehadiran Tuhan di dalam satu bangsa, satu kota, satu gereja, hidup kita. Karena Dia yang bisa merubah. Kita mau jerit-jerit pun gak bisa merubah. Kita mau lakukan apapun gak bisa merubah. Bukan berarti kita lepas tangan. Enggak, bagian kita lakukan. Imam adalah menjaga api di mezbah. Api dalam hidup saudara tidak pernah padam. Roh kita, Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.